Sebuah perbedaan angka yang mencolok pun muncul. Market value skuad timnas Indonesia kini telah menembus 650 miliar rupiah, sementara Australia hanya 421 miliar rupiah. Yang lebih mengerikannya lagi, Australia sedang tidak dalam kondisi ideal. Badai cedera menghantam skuad mereka. Pelatih timnas Australia pun terpaksa melakukan perombakan besar demi memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia. Bahkan penjaga gawang Australia kini telah digeser posisinya oleh penjaga gawang timnas Indonesia yang baru, yakni Emil Laudero. Yang mana Emil kini menjadi kiper termahal kedua di Asia. Kita datang ke Sydney bukan untuk menonton, tapi untuk menang. Karena hari ini dunia harus tahu, kita datang ke Piala Dunia bukan mengincar posisi 4 atau 3, tapi posisi kedua, yaitu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hello Indonesia, this is your captain speaking. Dulu ketika mendengar nama Australia, kita hanya bisa menunduk, tak percaya diri, seolah mustahil bisa menandingi mereka. Seolah jarak antara kita dan mereka terasa begitu jauh. Ya, terlalu jauh. Hasil seri seperti tak masuk akal. Menang justru makin terdengar seperti hayalan. Untuk tak dibantai mereka saja kita sudah sangat bersyukur. Ya, itulah timnas Indonesia. Sebuah tim yang dulu dipandang rendah, kini berdiri gagah di hadapan raksasa Asia. Dan kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa menang, tapi apa alasan kita untuk kalah. Sebagai informasi, berdasarkan data, hanya ada sekitar 6% dari seluruh penonton di channel ini yang telah mensubscribe dan mendukung channel Icam Sport. Dukungan kecil dari kalian akan berarti besar untuk perkembangan dan kemajuan channel yang kita cintai bersama ini. Mari bersama-sama kita mengawal perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Australia memang masih unggul dalam dua hal. Yang pertama soal ranking FIFA, dan yang kedua tentang nama besar masa lalu. Namun sepak bola tak dimainkan di atas kertas. Sepak bola juga bukan tentang sejarah, tapi tentang hari ini. Sial bagi Australia, hari ini Indonesia lah yang unggul di banyak hal. Sebuah fakta mencengangkan terungkap, yang mana Australia akhirnya mengumumkan nama-nama pemain yang akan mereka bawa ketika menjamu tim Garuda. Sebuah perbedaan angka yang mencolok pun muncul. Market value skuad timnas Indonesia kini telah menembus 650 miliar rupiah, sementara Australia hanya 421 miliar rupiah. Angka yang tak hanya menunjukkan nilai pemain, tapi juga menggambarkan arah dan kemajuan pesat sepak bola negeri ini. Ya, kita lebih unggul. Yang lebih mengerikannya lagi, Australia sedang tidak dalam kondisi ideal. Badai cedera menghantam skuad mereka. Pelatih timnas Australia pun terpaksa melakukan perombakan besar demi memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia. Nama-nama yang dipanggil bukan lagi pemain terbaik mereka. Tercatat ada 9 pemain baru yang akan bergabung. Dan yang mengejutkan, 6 diantaranya hanya pemain lokal Liga Australia. Bahkan beberapa nama yang dipanggil justru belum pernah debut. Sementara yang lainnya adalah nama-nama yang sudah lama terlupakan. Tak heran para supporter Australia murka. Di media sosial, mereka mempertanyakan keputusan sang pelatih. Mereka khawatir, kecewa, dan cemas. Karena mereka tahu Indonesia yang akan mereka hadapi bukanlah tim yang sama seperti dulu. Sementara di sisi lain, timnas Indonesia justru mendapatkan kabar bagus. Kevin Dix yang sebelumnya diragukan akibat cedera, kini telah pulih total. Kevin Dix bahkan tampil 90 menit penuh melawan Chelsea di kompetisi Eropa. Walaupun dalam match itu, Copenhagen menelan kekalahan tipis 1-0. Namun kita sangat beruntung karena sebelum memperkuat timnas Indonesia, pemain kita sudah ditempa mentalnya oleh angkernya atmosfer Old Trafford.
Tak hanya Dix, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelopessi telah resmi menyelesaikan proses naturalisasi mereka. Bahkan penjaga gawang Australia kini telah digeser posisinya oleh penjaga gawang timnas Indonesia yang baru, yakni Emil Audero. Yang mana Emil kini menjadi kiper termahal kedua di Asia. Sebuah prestis tersendiri yang menunjukkan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim sembarangan. Sementara Australia sibuk merombak skuad, Indonesia justru menikmati kematangan komposisi tim. Dan ini belum termasuk kehadiran Mads Hilgers yang menyuarakan keyakinannya dengan lantang. Saya sangat yakin lolos ke Piala Dunia. Saya pikir selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik dari tim-tim lain. Saya tidak akan mengomentari tim lain, tapi saya benar-benar percaya pada skuad ini. Sebuah pernyataan yang menegaskan jika mental tak takut pada siapapun telah benar-benar ada di diri punggawa Garuda. Ini bukan sekadar optimisme kosong, tapi keyakinan yang dibangun dari kualitas timnas Indonesia itu sendiri. Dari sisi usia pun, Indonesia lebih unggul dari timnas Australia. Rata-rata usia skuad kita hanya 24,9 tahun. Usia muda yang begitu energik dan pastinya lebih bersemangat. Sementara Australia memiliki rata-rata usia 28,2 tahun. Memang lebih senior, tapi mereka mulai menua. Dari sisi jumlah pemain abroad pun Indonesia juga menang telak. 21 pemain kita bermain di luar negeri, sementara Australia hanya memiliki 16 pemain abroad. Sebuah fakta yang semakin menegaskan jika dominasi Indonesia atas Australia semakin menjadi-jadi. Dan dari sisi staf kepelatihan, Indonesia terus menunjukkan keseriusan. Pelatih dan staf telah tiba di tanah air. Sebuah energi positif yang akan meramu strategi, menguatkan tujuan di ruang ganti, hingga memberikan sukacita sampai ke tribun penonton. Inilah kepelatihan yang sungguh diharapkan. Kini semua mata tertuju ke laga penting melawan Australia. Dan saat Indonesia bersiap bertanding di Sydney, tim pelengkap lainnya yaitu Bahrain justru harus menghadapi raksasa Asia yaitu timnas Jepang. Punggawa tim Samurai tak akan lupa karena supporter Bahrain sebelumnya sempat melecehkan lagu kebangsaan Jepang dan bahkan melakukan aksi memalukan seperti laser ke pemain Jepang. Kini mereka harus membayar harga dari perbuatan itu. Jika Jepang berhasil mengalahkan Bahrain, maka Bahrain akan semakin terbenam di dasar klasemen. Kembali ke partai Indonesia melawan tim raksasa sekelas Australia. Tak ada alasannya kita untuk takut, karena sepak bola bukan hanya tentang teknik, tapi tentang mental. Apa yang bisa kita harapkan jika sebelum laga dimulai, kita sudah ciut oleh nama besar mereka? Semua lini kini menyatu. Semua kekuatan telah terkumpul. Jadi, jika nanti peluit babak pertama ditiup, ingat satu hal, tak ada alasan untuk kalah. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita memang sudah siap. Siap secara kualitas, siap secara mental, siap membuat sejarah baru. Kita datang ke Sydney bukan untuk menonton, tapi untuk menang. Karena hari ini dunia harus tahu, kita datang ke Piala Dunia bukan mengincar posisi 4 atau 3, tapi posisi kedua, yaitu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Dapatkah timnas Indonesia mewujudkan hal itu? Biarkan waktu yang menjawabnya.